Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tentang iman kepada Allah dan Rasulnya. Qala ta'ala laqad minallahu ala mu'minin idza ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus dengan di antara mereka seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan mereka sendiri, seorang manusia yang orang dapat dengan mudah mendapat manfaat dari sifat-sifatnya yang terhormat, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dengan asbab ayat-ayat Al-Quran ini menyeru dan menasihati mereka dan membersihkan mereka dari dosa-dosa dan memperbaiki akhlak mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah sunnahnya. Dan sesungguhnya sebelum itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan. Sebelum itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Imran. Dalam kaitan dengan ayat di atas, Syekh Sayyid Sulaiman Nabawi rahmatullahi menulis dalam mukadimahnya sebuah buku yang mengenai Syekh Muhammad Ilyas dan pergerakan agamanya, bahwa Rasulullah SAW telah diberi tugas kenabian yang ilahiyah dan menyeru manusia kepada Allah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, membersihkan tabiat-tabiat manusia yang tak dikehendaki dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah sunnah, didukung oleh Al-Quran dan hadis-hadis sahih bahwa umat Nabi penutup sallallahu alaihi wasallam telah diberi tugas untuk mengusahakan hidayah bagi semua manusia seluruh alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hai orang-orang yang muslim, hai orang-orang yang beriman, kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu diutus untuk memberi manfaat kepada manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa umat Islam adalah naib Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya untuk mengajak kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Karena itu tugas yang diamanahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah melalui bacaan Al-Quran, mensucikan manusia dari sifat-sifat yang tidak dikehendaki dan mengajar dengan Alkitab dan Al-Hikmah adalah menjadi tanggung jawab yang orang yang beriman yang utama untuk menjawab yang utama. Orang tahu umat Islam. Oleh karena itu
Rasulullah SAW mengajar umatnya untuk mengorbankan diri dan harta untuk menyeru manusia kepada Allah, belajar dan mengajar ilmu agama, berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sangat mengutamakan amalan-amalan ini di atas semua kesibukan duniawinya. Mereka telah mengamalkan amalan-amalan ini dalam segala keadaan dengan pengabdian yang sempurna, kesabaran dan tabah dalam menghadapi semua bentuk kesulitan dan kesusahan, dan mereka dilatih untuk memberi manfaat kepada orang lain dengan pengorbanan fisik maupun material untuk memenuhi perintah Allah perintah dalam ayat wajahidu fi sabilillah wajahidu fillahi haqqa jihadi wajahidu fillahi haqqa jihad, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Surah Al-Hajj. Mudah-mudahan ada manfaatnya.